Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan dapat mendapatkan daripada haji yang mabrur dan mabrur, dan kita semua yang belum haji bisa berangkat. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah gampangkan, Allah mudahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bil ma'atil hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi mala Allahu qalbahu sallallahu 'alaihi wasallam min jalalil 'ala jalla wa 'ala ma ba'd. Wa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, yang saya hormati Bapak Eko Novianto serta pengurus yang lainnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kitab Musyalibat karangan Syekh Al-Imam Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi. Kemarin kita sudah membahas tentang 4 perkara yang paling jelek di neraka. Ya, neraka itu udah jelek ya. Ini paling jelek di neraka. Yang pertama itu kekal di dalam neraka, lebih jelek dari neraka. Yang kedua, teguran malaikat ya di neraka itu lebih jelek daripada neraka. Kemudian tetangganya sama setan di neraka itu lebih jelek dari neraka. Dan yang keempat, marahnya atau murkanya Allah di neraka itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Insyaallah ya, nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada api neraka. Wal maqalatul 20, maqalah yang ke-20. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama ahli hikmah. Hina su'ila kaifa ant, ketika ia ditanya bagaimana keadaanmu, ay ala ayyi halin anta, yakni atas bagaimana keadaanmu. Faqala ana ma'al maula, maka saat sebagian ulama ahli hikmah ditanya bagaimana keadaanmu wahai syekh, faqala ana ma'al maula, maka mereka menjawab ana ma'al maula, saya bersama Allah, ai al-mutawalli li umurina. Al-maula diartikan zat atau Allah yang maha mengurusi li umurina, terhadap segala urusan kami. Jadi al-mutawalli itu artinya yang mengurus ya. Lutfi mutawalli. Lutfi artinya ya lemah lembut, al-mutawalli mengurus. Jadi kalau kata abah saya, menguruslah lembut bukan, dia selalu menjaga sifat kelemah lembutan, selalu diurus, selalu terjaga ya. Kalau kata abah saya, tahu sih Lutfinya mau bocah badar banget. Ala al-muwafaqah li awamirihi wa ma'an nafsi 'ala al-mukhalafati. Jadi orang atau syekh min al-ulama al-hikmah atau al-hikam, beliau ketika ditanya bagaimana keadaanmu, saya bersama Allah. Al-Maula, bersama Allah yang senantiasa mengurusi urusan kami. Alal muwafaqati, atas bersesuaiannya dengan li awamirihi, dengan perintah-perintah Allah. Al-Maula wa ma'an nafsi alal mukhalafati, dan bersama nafsu tetapi alal mukhalafah,
tetapi menyalahinya. Limuradatiha, kepada semua yang diinginkan. Wa ma'al makhluk wa ma'al khalqi 'ala nasihah, dan bersama makhluk tetap menasehati. Wahya doa ila ma fihi as-salah wan nahyu amma fihi al-fasadu. Dan nasihat itu adalah menyeru kepada apa-apa yang ada kemaslahatan, wan nahyu, dan melarang amma dari apa-apa fihi, daripada apa-apa itu al-fasadu, yang ada kerusakan. Ma'ad dunya ay mata'iha, dan bersama dunia, yakni kesenangan dunia, ala darurati, dalam keadaan darurat, ay al hajatil lazimatil lati la mad fa'alaha, yakni kebutuhan yang mesti, yang menjadi kebutuhan sehari-harinya ini, yang tidak dapat ditolak kepadanya. Para jemaah sekalian, makalah yang ke-20 ini menjelaskan tentang tipikal seorang ulama yang ahli hikmah. Seorang ulama yang ahli hikmah ini adalah ulama yang senantiasa al-arif billah, orang yang mengenal Allah, orang yang sudah menempati pada derajat ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini biasanya dimiliki oleh para auliaillah, oleh para kekasih Allah. Ustaz, kira-kira kita masuk apa enggak? Ya masuk aja sih, tergantung masuknya kemana kita. Ya. Apa sih tipikal atau profil ulama ahli hikmah atau ulama yang mendapatkan atau yang berada pada level ma'rifat? Ketika ditanya, bagaimana keadaan? Wah, saya masih senantiasa bersama Allah. Al-Maula, yang ngurusin urusan saya, yang ngurusin kebutuhan saya. Tuh. Itu menjadi sebuah keyakinan yang tidak sedikit pun ada keraguan. Walaupun kondisi itu ulama ahli hikmah ini dalam keadaan susah secara zahir, hidupnya terlunta-lunta, makannya tidak karuan, rumahnya reot, boleh jadi rumahnya ngontrak. Secara zahirnya seperti itu, tetapi ketika dia ditanya, saya selalu bersama Allah yang selalu ngurusin saya. Pak RW, bagaimana keadaan Pak RW? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya mau Allah aja, saya mudah pokoknya. Ya. Bagaimanapun kondisi saya pokoknya urusannya Allah udah. Mau kata apa kek tuh. Ya. Mas Win, bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah Pak Ustaz, ya begini aja. Alhamdulillah, tapi ada kata-kata ya begini aja. Ini maksudnya apa? Ya. Tapi kalau orang-orang min ba'dil hukama, dari sebagian para ulama ahli hikmah, dia senantiasa ketika ditanya, saya senantiasa selalu bersama Allah yang ngurusin urusan saya, yang selalu bersesuaian dengan melaksanakan perintah urusan kita ini. Urusan ahli hikmah ini senantiasa di samping urusan-urusannya selalu terpantau oleh Allah, selalu diurusin sama Allah, dan senantiasa mereka ini selalu bersesuaian di dalam melaksanakan semua perintah Allah. Semua perintah Allah dijalankan sesuai dengan konteksnya. Jadi tidak ada orang yang ahli tasawuf itu meninggalkan syariat. Jadi nggak ada istilah. Ada yang mengatakan dia mau jadi wali, nggak sholat, nggak apa-apa. Dari mana rumusnya? Nggak ada rumusnya wali itu kagak sholat. Bahkan boleh dikatakan wali itu
Ini secara secara majas atau secara kiasan, wali itu 24 jam sholat. Artinya 24 jam itu tidak pernah lupa sama Allah. Desah nafasnya, detak jantungnya, gerakan tangannya, ya, gerakan jari-jari tangannya, pendengarannya, lisannya, pandangannya, penglihatannya, kakinya, hatinya tidak pernah tergelincir dari mengingat Allah. Makanya pantas dia masuk kepada maqam ma'rifatullah. Ya Pak ya. Kemudian apalagi selain beliau itu adalah bersesuaian, yang pertama beliau selalu mengatakan saya bersama Allah yang telah ngurusin saya, dan juga saya bersama Allah yang bersesuaian atas sesuainya melaksanakan semua perintah Allah. Wa ma'an nafsi 'alal mukhalafati, dan bersama nafsu tetap menyalahi. Orang min ahlil hukam atau min ahlil hukama, mereka itu selalu mewujudkan, menampakkan permusuhannya dengan nafsu. Karena semua keinginan nafsunya selalu dilawan, keinginan nafsunya selalu dihentikan. Keinginan nafsunya yang sifatnya nafsu-nafsu duniawi itu selalu disalahi, selalu dibelakangi, dan tidak pernah diperturutkan keinginannya. Makanya pantas orang yang menjadi waliullah itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan sesungguhnya orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dialah tempatnya berada di kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya dia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Emang enggak gampang Pak RW, enggak gampang. Emang enak jadi RW, kagak enak. Emang enak jadi RT, kagak enak. Tanggung jawabnya, tugasnya, ngurusin warganya, ya Allah, liar. Ya. Ada musibah, ada kecelakaan, RW RT yang diketok pintunya. Ada kematian, ada meninggal dunia, RW RT yang diketuk pintunya. Kang Eko mah nggak ada urusan apa-apa, dia urusannya sama musola doang. Artinya apa Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Ketika orang yang sudah berada pada tempat yang memiliki level yang sudah kompetitif, ya, sudah berkompetisi dirinya dengan nafsunya, maka semua yang ia lakukan semata-mata hanya bersama Allah. Ketika ada nafsu yang selalu merongrong, dilawan Pak. Istri kita minta beliin ya Allah, berat banget. Tapi Pak, ini dalam riwayat Pak, Al-Imam Al-Ghazali itu suka diomelin sama istrinya Pak. Istrinya galak. Terus ada Syekh, lupa saya namanya, ahli tasawuf juga Pak, min auliyaillah. Dan hampir semua rata-rata para wali, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, galak. Artinya galak apa? Ketika mereka, para istrinya itu ngomel, diem aja. Bapak ada teman yang udah dia diem aja dengerin. Udah,
udah capek, udah ditinggal. Mau udah ngomongnya, udah, ya udah kalau udah saya pergi ya, udah, nggak perlu dibales. Bini mau ngomong apa sih, dasar mas, nggak punya perasaan. Saya di sini ngurusin anak, ngurusin yang lainnya, ngurusin nyuci segala macam, tapi mas enak-enakan pulang kerja telat datangnya. Saya masak sampai capek mas. Emangnya mas bisa ngurusin anak? Emangnya mas bisa masak? Emangnya mas, waduh macam-macam. Itu yang namanya narasi itu bisa 30 km kayaknya. Saat istrinya ngomel, dia diam aja. Sudah mah ngomelnya, sudah. Ya udah, aku masuk ke dalam ya. Ya udah, ya udah. Ya. Kalau zaman sekarang kan nggak begitu pak. Bininya ngomel, awas apa ngomong dilawan. Artinya bini ngomel itu dilihat dari omelannya. Kalau omelannya itu berhubungan dengan kelalaian kita, maka kita dengarkan. Itu kita sedang dinasihatin sama istri, kita harus terima. Tapi kalau bini kita ngomel kagak puguh, disumpel aja udah. Disumpel sama duit. Langsung, papa pulang malam-malam, saya nunggu, masak segala macam nungguin papa pulang. Wah, suaranya sampai 1 RT kedengeran. Langsung dilemparin duit 500.000. Plok. Papa kok pulangnya malam-malam. Ya, aman udah. Yang kedua, ma'al khalqi ala nasihati. Orang yang ahli hikmah, dia itu bersama makhluk atau bersama manusia ala nasihati, tetap memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Wahia, nasihat di sini adalah ad-du'a ila ma fihi, doa yang menyeru kepada apa-apa perkara-perkara fihi, di dalam perkara tersebut apa? As-salahu, kebaikan, kemaslahatan, wan nahyu, dan juga melarang dari apa-apa yang berada dalam keburukan. Tuh. Itu para ahli hikmah ketika mereka berdakwah selalu menyeru kepada kebaikan, ya, mencegah kepada kemungkaran. Ma'ad dunia, bersama dunia, ai mataiha, atau yakni harta bendanya, kesenangannya, ala darurati, hanya sebatas emergensi. Jadi dunia hanya sebatas emergensi. Kebutuhan dunia tidak dicapai dengan totalitas, tapi kebutuhan dunia hanya sekedar menghilangkan kebutuhan emergensi. Misalnya bapak mau makan, ya beli makan, ya beli makan nasi sama lauknya orek, ya, sama sambal terasi. Udah, jadi nggak perlu lagi ketika sudah dia makan kenyang, ya sudah, tidak lagi mencari menu-menu yang lain. Haus ya dia minum. Dia kalau mau berangkat dakwah ya dia berjalan. Kalau nggak ada kuda ya onta, nggak ada onta ya keledai, nggak ada keledai ya jalan kaki. Kalau istilah sekarang, kalau nggak ada mobil pakai motor, nggak ada motor jalan kaki. Tuh, ya, ulama ahli hikmah tidak pernah mengupayakan dengan usaha yang kuat untuk mendapatkan keuntungan dunia, ya Pak, nggak pernah. Kalau kita mungkin sulit kali ya, sulit nggak Pak? Sulit ya. Nah, sulitnya sih sulit lah, kelihatan potongannya. Sulit kita mah, ya Allah ya. Ada orang yang memang udah nggak butuh dunia, dunia yang ngejar-ngejar, dunia yang ngejar-ngejar. Masya Allah. Makanya kita jangan pernah terlena dengan keduniaan. Bukannya kita anti dunia, jangan. Kita juga nggak boleh anti dunia, lalu kan hidup di dunia.
Mas Adi di dunia. Ya. Jadi kata Nabi mah, aish masih hiduplah kamu sesukamu di dunia teh. Fa'inna kamayitun, tapi ingat ente ntar bakalan mati. Nikmati keduniaan ini secukupnya. Habibak hauman ma, cintailah sesuatu yang kamu cintai di dunia. Tapi jangan kebanyakan, jangan kebangetan, jangan kebablasan. Kalau kita mencintai sesuatu yang ada di dunia, termasuk anak istri kita, kebablasan cinta kita, bisa-bisa kita mendapatkan blunder. Ya, blunder. Nah, jadi bersama dunia dia memakainya hanya yang ay al-hajatil lazimah, kebutuhan yang mesti, yang lazim, yang manfaat yang tidak dapat ditolak kepadanya. Seperti apa kebutuhan yang lazim? Seperti pakai baju. Pakai baju ya sudah, baju biasa. Waduh, saya nggak punya baju. Ya udah, adanya baju apa di rumah? Yang baju kemarin bersih, ya udah dipakai. Dia nggak harus, wah ini harus beli baju nih. Besok mau berangkat kerja, bajunya pada kotor, harus beli baju. Bajunya yang mahal, enggak begini. Wal maqalatul hadiyatu wal 'ishrun. Maqalah yang ke-21. Ikhtara ba'dul hukama'i arba'u kalimatin. Telah memilih siapa ba'dul hukama'i, sebahagian ulama ahli hikmah, arba'u kalimatin, 4 kalimat. Sebagian ulama ahli hikmah memilih 4 kalimat. Ada apa dengan 4 kalimat? Kalimat apa maksudnya? Ai arba'u jumalin, ai yakni 4 jumlah, 4 untayan kalimat. Min arba'ati kutubin, ya, dari 4 kitab samawiyatin, 4 kitab samawi. Minat Taurati, ya, kelawan apa, kelawan bahasa Arab, kelawan bahasa Sunda, Jawa. Artinya kelawan. Apa kelawan? Apa kelawan? Bersama. Melawan. Kelawan itu nopo? Ada istilah gini Pak, dalam apa? Kelawan hak ini dalam wujude. No. Mungkin apa artinya? Iya, itu bagus itu. Lawan. Apa karena ya? Apa? Bukan. Berupa ya. Berupa. Nah, jadi Sama kali. Sama ya, bersama. Bersama ya, bersama kali. Dia bersama ya. Oh, ini bukan kelawan berarti ini. Minnya min bayan. Berupa minat Taurati, dari kitab Taurat. Man radiya, barang siapa yang ridho, bima a'tahullahu ta'ala, dengan apa-apa yang Allah berikan, minar rizq, berupa rizq, berupa rizki, istaroha fid dunya wal akhirah, maka istirahat ia, yakni merasa senang ia, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Ini ada 4 kalimat yang dipilih oleh ulama ahli hikmah, ulama ahli tasawuf. Kalimat yang pertama, ini kalimat ini diambil dari 4 kitab samawi. 4 kitab samawi itu kan dari Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dari kitab Taurat ini ada kalimat man radiya bima a'tahullahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Tuh, itu yang pertama. Kalimat yang dipilih oleh sebahagian ahli hikmah, oleh sebagian ulama tasawuf,
oleh sebagian ulama yang derajatnya ma'rifatullah dari kitab Taurat berupa kalimat man rodiya. Siapa orang yang rela suka nerimo bima a'tahullahu ta'ala dengan apa-apa. Nah itu bima baru tuh, bima kelawan nopo-nopo ya, dengan apa-apa gitu kan ya. A'tahullahu ta'ala ingkang. Nah ingkang saya kan lagi belajar ngatin kitab pakai bahasa Jawa, Jawa patok ya, patok apa patok yang telah Allah berikan kepadanya minar rizki, berupa rizki. Istaroha, maka jawab daripada man. Istaroha, maka istirahatlah ia atau merasa senanglah ia di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Satu nih dari kitab Taurat diambil sama ahli hikam kata-kata man rodiya bima a'tahullahu ta'ala istaroha fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang rela nerimo apa adanya dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia telah merasa senang hidupnya di dunia dan di akhirat. Tuh cakap gak tuh Pak? Cakap tuh Pak? Kita dapat sesuatu dari Allah, sesuatu itu ternyata nggak mengenakan. Tuh, tadi kan Pak bilang cakep nih ya. Kang Eko mendapat sesuatu dari Allah nggak mengenakan. Ketika nauzubillah, ketika dia berangkat kerja ya, tiba-tiba ketabrak gerobak sayur ya, motornya yang hilang kendali, langsung nyungsep ke got ya. Nyungsep ke got, bukan motornya, orangnya, kepalanya lagi ya. Itu kan semua juga min atau ilah. Nah ketika itu Kang Eko langsung membaca istighfar, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah saya masih dikasih urip. Masya Allah. Dia gak langsung ngomong, kurang ajar tukang sayur, dasar mata kamu bagaimana ini? Saya kan lagi lewat, kenapa kamu di tengah-tengah jalan? Ini kan jalan bukan tempat dagang. Tukang sayur ketakutan. Beda kan sama yang pertama. Pertama saat dikasih dia nyungsep kepalanya ke got, langsung bangun istighfar, kemudian ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih dikasih urip. Langsung bertanya sama tukang sayur, mas gerobak kamu nggak apa-apa mas? Aduh nggak apa-apa pak, maafin saya pak. Nggak mau itu kan tuh. Suatu ketika Mas Winarto, mana Mas Winarto? Mas Winarto kedapatan pemberian dari Allah ya, sebuah kenikmatan. Kenikmatan. Tiba-tiba beliau membaca WA, selamat Bapak mendapatkan reward dari PT anu. Bapak walaupun sudah pensiun, ternyata Bapak adalah karyawan teladan, maka Bapak mendapatkan reward sejumlah 1 miliar. Amin. Masya Allah. Bedakan sama nasibnya Kang Eko yang di got, sama Mas Winarto yang mendapatkan sama-sama pemberian dari Allah. Itu enakan mana? Secara nafsu enakan masuk ya. Tapi secara rohaniyah ini udah dikasih susah, tapi dia tetap ridho sama Allah. Alhamdulillah. Kalau seandainya Mas Win dapat rezeki yang banyak, wajar wayahnya dia bersyukur. Nah kalau Kang Eko apes kayak begitu, tapi dia masih tetap mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah saya masih dikasih urip. Nah suatu ketika Mas Win
Mendapatkan 1 miliar, dia sukacita, alhamdulillah, rasanya bahagianya sangat luar biasa. Karena saking bahagianya langsung serangan jantung. Langsung serangan jantung. Ore, saya dapat duit. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Langsung dicabut nyawa sama Allah. Karena serangan jantung. Ya Allah, enakan mana? Enak jadi. Tuh ya Pak. Makanya apa? Ulama-ulama ahli hikmah itu selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kadang-kadang kita mah enggak begitu. Ya, timbang segini tahu gitu mah kok kagak datang. Ya Allah. Pak, saya belajar, Pak. Belajar dari kondisi yang pernah saya rasakan. Suatu ketika saya diundang ceramah di Cakung, Pak. Saat itu saya masih belum punya SIM mobil, jadi saya naik motor. Berangkat sebelum maghrib, Pak, karena acaranya habis isya. Saya berangkat sebelum maghrib. Sampai Cakung maghrib, istirahat segala macam. Selesai istirahat, masuk isya, sholat isya, acara mulai. Acara kebetulan acara tahlilan teman. Saya ditugaskan mengisi tausiah. Subhanallah, indahnya luar biasa. Saat itulah saya dapat belajar bagaimana kita harus menerima apa adanya. Selesai acara, Pak Ustadz terima kasih ya, ini berkatnya. Mana motornya itu? Oh, udah terima kasih Pak Ustadz ya. Oh iya Bu, makasih, alhamdulillah saya pulang. Alhamdulillah dapat berkat. Ya. Dulu namanya masih belum ngaji tasawuf, Pak. Kita tuh masih suka ngarep-ngarep amplop. Ya. Duh, dalam hati ya, gua jauh-jauh. Cuma timbang berkat-berkat ini sudah banyak. Dalam tapi masih berhusnuzon. Kali dalam berkat, kali dalam berkat. Naik motor kali dalam berkat, kali dalam berkat. Saking penasaran berhenti Pak di tengah jalan. Kita periksa, asem banget. Masya Allah. Luar biasa Pak. Tapi mungkin Allah masih menilai saya masih ikhlas Pak. Mungkin. Karena apa? Si Lutfi ini ngegendangnya enggak lama, enggak sampai mencaci sambal bledek, sambal kutil, sambal apa, gua nggak bakal datang kalau undang, gua bakal sampai enggak begitu. Cuman asem gitu. Tapi ternyata ya mungkin Allah masih nilai saya menjadi orang yang ikhlas. Ya sudah, pulang aja. Udah pulang sampai rumah. Ya 11:30 malam. Ya, lebihnya mau udah kira, pulang lagi gua. Udah apa namanya berbunga-bunga. Langsung, wah berkat bos. Kata bini berkat doang Pak. Alhamdulillah. Tapi suatu ketika saya malah merenung Pak. Ya Allah, jahat banget Lutfi kamu. Teman kamu itu betul-betul minta tolong. Kamu ngisi tausiah. Iya tempatnya jauh di Cakung. Masa kamu tega-teganya mengharap dunia sih? Kata hati yang bener. Kata hati yang gak bener. Ya iyalah kan si Lutfi kan soalnya pakai bensin. Mana capek pakai motor. Ya Allah. Pasti kalau teman yang lain gak bakalan mau diundang. Bagaimana kalau hujan, gimana kalau kecelakaan. Tapi kalau kata hati yang benar itu perang terus tuh Pak. Tapi alhamdulillah dimenangkan oleh hati yang benar. Alhamdulillah udah dilupakan. Suatu ketika saya diundang lagi, datang saya Pak. Datang dan sama sekali nggak pernah mikirin. Datang sama orang yang sama, sama teman saya juga maksudnya, sama orang yang sama. Ya, acaranya juga tahlilan lagi. Kebetulan
haul apa-apa. Saya datang Pak, nggak ada sedikit pun tuh berpikir diundang di gua kapok, nggak ada. Saya datang lagi Pak. Kebetulan itu ngajak istri saya. Kebetulan pas di rumah ada mobil, pakai mobil, tempatnya di Upar Cakung, di tempat perumahan tentara. Ya biasa pulang tahunan bawa berkat. Ya. Tapi ini lain lagi, lain cerita. Tahu-tahu sama lakinya di rogo kantong saya. Ustaz bisa apa ini? Udah Ustaz buat. Bisa apa ini? Pak, kok pakai beginian sih? Udah Ustaz, tolong diterima. Ini amanat orang tua. Nah, nih kalau ini kalau amanat saya nggak bisa nolak. Subhanallah tabarakallah. Ya udah saya jaga, nggak ada ini lagi. Nah yang hebatnya lagi, ini kuasa Allah Pak. Ketika kita itu nggak ngarepin duniawi, tapi kita bentuknya ini sosial, Allah akan membalas lebih dari yang kita impikan. Bener Pak. Itu ya pas lagi angkatan pertama saya ke Cakung itu, yang ada sedikit kekecewaan itu. Cuman kekecewaan saya ternyata masih masih terobati dengan kesabaran dan keluasan saya. Dinilainya mungkin kayak begitu sama Allah. Ya, masih ada nilai ikhlasnya. Ya. Enggak lama kemudian dapat panggilan ceramah Pak. Dan buat saya itu bukan merupakan sebuah ma'isyah, tapi merupakan sebuah anugerah dari Allah. Nah itulah kadang-kadang itulah kita nggak tahu. Makanya intinya apa? Man rodiya, siapa orang yang ridho, senang, rela, nerima bima aqtallahu ta'ala, dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, istaroha, dia akan merasa senang, dia merasa istirahat tanpa beban di dunia wal akhirah, kehidupannya di dunia dan di akhirat. Pokoknya Bapak dapat apa aja udah tenang. Jangan ngersulo. Apa ngersulo itu Pak RW? Ngeluh ngersulo aja kerjaannya. Ya Allah, ya. Dikit-dikit ngeluh. Boleh ngeluhnya sama Allah. Ya, ngeluhnya sama Allah. Ya Allah, punten ya Allah. Saya mungkin masih kurang zikir ya Allah. Saya mungkin banyak lupanya sama Engkau ya Allah. Sehingga saya terlena, sehingga saya kayak begini. Hampura ya Allah, hampura. Abdi teh hampura. Ngeluhnya sama Allah. Yang kedua, wa minal injil. Kalimat yang kedua, kan ada 4 kalimat ya. Kalimat yang kedua adalah dari kitab Injil. Man hadama asyahawati, ay man taraka mustaqatin nafsi. Man hadama, barang siapa yang menghancurkan, merobohkan asyahawati, syahwatnya, ay man taraka mustaqatin nafsi, maksudnya adalah siapa orang yang meninggalkan segala yang diinginkan oleh nafsu. Ada musyahwat itu artinya yang diinginkan oleh nafsu. Nafsu mau begini kita tolak, nafsu mau begitu kita menghindar, nafsu mau ke atas kita nggak mau, nafsu ngajakin kita begitu kita menolak. Ini namanya man hadamas syahwat. Siapa orang yang menghancurkan keinginan hawa nafsu, menghancurkan atau meninggalkan keinginan hawa nafsu, azza fid dunya wal akhirah. Ini kata kitab Injil. Siapa orang yang bisa meninggalkan segala keinginan nafsu syahwatnya, maka dia menjadi mulia hidupnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Masya Allah, Pak. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau memperturutkan hawa nafsunya.
dia akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Kata siapa? Kata kitab Injil. Kata kitab Taurat, siapa orang yang ridho, yang rela, yang suka, yang nerimo segala sesuatu yang Allah berikan kepada dirinya, maka dia telah mendapatkan kesenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kata kitab Injil, siapa orang yang menolak, yang tidak mau memperturutkan keinginan hawa nafsunya, maka dia azza fid dunya wal akhirah, mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa minaz zabur, dari kitab Zabur. Man tafarroda binafsihi wa bimalihi, siapa orang yang menyendiri baik dengan dirinya ataupun dengan hartanya, anin nasi, dari manusia, jauh dari manusia, naja, maka selamat ia. Maka selamat ia, ay khalasu minal halaki, yakni maksudnya selamat ia dari kebinasaan. Wa ba'uda anhu, dan akan dijauhkan ia fid dunya wal akhirah, akan dijauhi ia dari kehancuran itu baik di dunia dan di akhirat. Siapa orang, kata malaikat Zabur, kata kitab Zabur, siapa orang yang menyendiri, baik menyendiri diri dengan dirinya maupun dengan hartanya, anin nasi, ya, jauh dari manusia, naja, maka dia selamat. Artinya gini, barang siapa yang menyendiri jauh dari manusia, ya, karena dirinya atau karena hartanya, maka dia akan selamat. Kita nggak mau mendekati dia karena hartanya. Tuh, ingat ya, kita nggak mau deketin dia karena nafsu kita. Paham nggak Pak? Saya nggak mau deketin Kang Eko karena nafsu saya. Saya nggak mau deketin Kang Eko karena hartanya. Tuh Pak. Nah, orang yang model begitu, dia nggak mau dekat kepada seseorang karena dirinya nafsu, atau dia nggak mau dekat kepada seseorang karena hartanya, maka yang model kayak begini naja akan selamat. Selamat di mana? Selamat yakni akan selamat dan hidupnya akan dijauhkan dari kecelakaan. Artinya apa? Khalasu minal hal, akan selamat dari kebinasaan dan akan dijauhkan daripada kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah Pak, cakep tuh Pak, cakep banget ini. Bapak dekat sama bos karena nafsunya sendiri, ambisi, kepengen sesuatu, kepengen ada kepentingan. Bapak dekat dengan bos karena hartanya. Nah, yang model begitu kebalikannya tuh bakalan celaka. Mafhum mukhalafahnya, orang yang dekat kepada seseorang yang lain karena ambisinya kepada seseorang itu, atau karena hartanya seseorang itu, maka dia akan hancur. Hancur di mana? Hancur di dunia maupun di akhirat. Konteksnya yang ada di sini, man tafarroda anin nasi naja, siapa orang yang steril. Wah, ini bahasanya keren banget. Orang yang steril dari kepentingan kepada seseorang karena ambisinya atau karena harta seseorang itu, maka hidupnya bakalan selamat di dunia, juga selamat di akhirat dari kehancuran. Itu dari kitab apa? Zabur. Nabinya Nabi Daud. Yang kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang keempat, wa minal furqan, yaitu dari Al-Qur'an. Wa man hafizal lisan, barang siapa yang menjaga lisan, mimma la faidata fihi,
yakni dari perkara-perkara yang enggak ada faedahnya, wa mimma la ya'taddu, dan dari perkara-perkara yang tidak ada yang tidak ada, yang tidak dapat bihi dengan anggapan dengannya, salima maka akan selamat, ay khaluso minal afat, yakni akan selamat daripada kebinasaan. Selamat daripada kebinasaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Arti gini nih. Siapa orang ini dari Al-Qur'an, dari Al-Furqan. Artinya ada ayat Al-Qur'an yang syarahnya atau yang tafsirnya yang maknanya itu memiliki makna pemahaman ini. Apa? Man hafidhul lisan, siapa orang yang menjaga lisan, salima fid dunya wal akhirah, maka dia akan selamat dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Tuh, jadi lisan kita enggak boleh ngecaprak sembarangan. Makanya kan kata Nabi itu apa? Apa itu? Salamatul lisan. Fala salamatul insan atau salamatul nas fi lisanihi atau fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu yaitu ketika dia menjaga lisan. Atau al muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Antara muslim yang satu dengan orang muslim itu orang yang senantiasa menjaga lisannya, yang memberikan rasa aman daripada lisannya, daripada min lisani au yadihi, atau juga daripada tangannya. Artinya kita saling menjaga, menyelamatkan. Apa sih hadis ini, lupa Bapak? Man al muslimu man salimal. Ini kalau lagi gini lupa deh ya. Nanti dicek lagi deh ya. Ya Allah, saking banyaknya hafalan, orang ada yang masuk. Angel, masya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah pesan daripada ulama ahli hikmah yang bersumber dari kitab As-Samawat, kitab Samawi. Kitab Samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur. Kitab terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Nah ini al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang muslim itu adalah orang yang selalu menjaga keselamatan orang muslim yang lainnya, ya, dari ucapannya dan juga dari tangannya. Kita nggak boleh jahil mulut kita kepada sesama muslim. Dasar lu kutil, jangan. Ya, nggak boleh tangan kita usir. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang senantiasa menjaga, memberikan rasa selamat kepada orang muslim yang lainnya dari lisannya dan tangannya. Nah, inilah 4 kalimat yang sangat dipilih oleh para ahli hikam dari kitab Taurat, yaitu nerimo apa adanya ketentuan dari Allah, dari kitab Injil orang yang mengendalikan hawa nafsunya dia bakalan menjadi manusia yang mulia,
ya kehidupannya. Dari kitab Zabur, orang yang nggak punya kepentingan apapun kepada seseorang, ya maka dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Dan dari Al-Furqan, orang yang menjaga lisan, dialah orang yang senantiasa bakalan selamat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.